Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Andika Pratama, kelas A2 dengan NPM 24190051. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang oksidan dan antioksidan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langsung. Yang pertama itu materinya, oksidan atau radikal bebas. Radikal dalam ilmu kimia adalah kumpulan atom-atom yang berperilaku sebagai satu kesatuan. Misalnya radikal karbonat CO3, radikal nitrat NO3, dan radikal metil CH3. Radikal bebas atau oksigen adalah molekul oksigen yang tidak stabil dan melakukan tidak stabil yang mengandung satu lebih elektron bebas yang tidak berpasangan, yang menyebabkan menjadi molekul yang tidak efektif. Elektron bebas adalah elektron yang mengorbit atom atau molekul secara bebas. Dalam tubuh terdapat molekul oksigen stabil yang tidak stabil. Molekul oksigen yang stabil sangat penting untuk memelihara kehidupan. Sejumlah tertentu radikal bebas diperlukan untuk suatu kesehatan, tetapi kelebihan radikal bebas bersifat untuk merusak dan melawan radang. Penelitian menunjukkan hubungan yang jelas antara radikal bebas dan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, katarak, dan penuaan dini. Dalam hal penyakit jantung dan pembuluh darah, kejadiannya adalah karena radikal bebas merusak kolesterol, LDL low density low pression, kolesterol dan kecepatan rendah, yang dikenal juga sebagai kolesterol jahat. Kolesterol ini menyebabkan timbunan lipidia atau lemak dalam dinding pembuluh darah. Dalam hal kanker, radikal bebas telah diunding sebagai bagian penyebab terjadinya kanker paru-paru, cervix atau leher rahim, kulit, lambung, prostat, kolon esophagus, karena radikal bebas menyerang inti sel. Radikal bebas juga menyebabkan katarak. Oleh karena itu, radikal bebas menimbulkan kerusakan dan bagian jaringan penutupan tubuh, misalnya jaringan kulit, jaringan pembungkus, atau lensa mata. Yang B, kebutuhan antioksidan. Kebutuhan antioksidan ternyata lebih tinggi daripada yang kita ketahui. Usia 50 tahun membutuhkan antioksidan yang lebih banyak daripada usia muda. Yang C, sisi gelap dari oksidan. Semua makhluk dan tumbuhan kecuali yang bersifat anaerobik memerlukan oksigen. Untuk unsur yang paling banyak dijumpai pada kerak bumi, jumlah atom meliputi 53,8%, jumlah udara kering adalah 21%. Pertahanan tubuh terhadap radikal bebas. Pada tahun 1968, Cooper 1994 ditemukan enzim antioksidan endogen yang pertama, yaitu supraxate dismutase atau yang lebih disingkat dengan SOD. Terus pengelompokan orang berdasarkan aktivitas fisik. Yang pertama yaitu persentase orang yang tidak melakukan kegiatan olahraga kecuali aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pelaku olahraga kesehatan, yaitu mereka yang melakukan olahraga dengan intens rendah sampai sedang.
Terus yang terakhir, pelaku olahraga setingkat atlet, yaitu mereka yang melakukan olahraga berat. Terus lanjut ke materi yang selanjutnya, mekanisme pembentukan oksigen dalam olahraga. Kebocoran elektron. Pada olahraga berat, konsumsi oksigen dapat meningkat 10-20 kali istirahat atau lebih. Terus yang kedua, ischemic respiration. Pada olahraga berat, darah yang menyetujui organ-organ yang tidak aktif, misalnya heper, ginjal, lambung, dan usus. Terus yang G, mengukur radikal bebas dalam olahraga. Keberadaan radikal bebas hanya sepersekian detik, oleh karena itu tidak dapat dilacak oleh keadaan aslinya. Manfaat antioksidan. Penggunaan antioksidan yang terdiri dari sejumlah Vit E 600 mg, Vit C 1000 mg, dan B-Corten 30 mg selama 6 bulan menurunkan radikal bebas sebesar 17-36%. Terus latihan kekuatan. Latihan kekuatan yang bersifat kekuatan anaerobik dominan juga menghasilkan sejumlah besar radikal bebas, maka antioksidan juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cuman itu materi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.